يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 7 syaratnya orang yang wajib untuk melaksanakan Jumat. Yang pertama, Islam balik berakal. Yang ini tiga wajib untuk salat Jumat dan selain salat Jumat. Kemudian lanjut yang merdeka, yang hurriyah, yang merdeka. Kemudian yang sehat, yang kelima. Yang keenam yang mustautin. Apa itu istautin? Istautin itu orang yang betul-betul menetap di kampung tersebut, tidak ada niat untuk pindah. Bukan mukim, tapi mustautin. Kalau mukim mungkin dia ngekos. Kalau ngekos namanya juga mukim, tapi tidak menjadi sahkannya sholat Jumat. Tidak menjadikan sah sholat Jumat. Maksudnya tidak menjadikan sah sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan syaratnya harus ada 40 orang yang mustautin. Yang mustautin. Maksudnya mustautin itu tinggal dan tidak ada niat untuk pulang. Memang situ rumahnya, situ tempat pulangnya di situ. Nah itu maksudnya. Kalau bilang ngekos, mungkin dia tinggal setahun, 2 tahun sampai 5 tahun dia ngekos di situ. Tapi dia pasti akan pulang. Pulangnya itu namanya mustautin. Syarat sah mengerjakan sholat Jumat. Al-awwalu yang pertama, darul iqamah. Syarat sahnya untuk sholat Jumat. Jadi kalau biasanya kita bilang tadi kalau 40 orang wajib yang sholat Jumat, 40 orang yang sholat Jumat, maka yang sah itu dihitung 40 orang ini bukan anak kecil, dan dimasuk anak kecil. Yang pertama al-awwalu darul iqamah, orang-orang yang tinggal di situ, allati yastautinuha, yang dia menetap tidak mau pindah-pindah. Yang pertama. Kedua, ayyakuna al-adadu fi jama'atin al-jumu'ati arba'ina. Hendaknya ini secara yang paling sahih, yang tinggal di satu yang ikut salat Jumat di situ adalah 40 orang laki-laki min ahlil jumu'ati, dari orang yang sah salat Jumatnya, orang yang diwajibkan untuk salat Jumat. Dua. Yang ketiga, ayakunal waktu bagian, hendaknya waktunya masih dalam tetap waktu salat Jumat. Kalau tidak tertunaikan ini kewajibannya, syarat-syaratnya tadi, maka kembali salat duhur. Fardunya Jumat atau syarat-syaratnya Jumat. Ahaduha wa tsaniha, yang pertama dan yang kedua adalah khutbah. Jadi syarat-syaratnya Jumat itu ada khutbahnya. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yaqumu al-khatibu fihima. Khatib itu berdiri di antara dua khutbah, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Jadi ketika khutbah berdiri, kemudian di antara perbedaan di antara Jumat, duduk dulu. Qala al-mutawalli, ukuran duduknya bagaimana? Bi qadri tuma'ninati baina sajdatain, seukuran tuma'ninah di antara dua sujud. Jadi seukuran duduk di antara dua sujud. Nah, begitu. Jadi tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu terlalu lama. Tapi ukurannya bagaimana? Duduk subhanallah 1 kali. Tidak apa-apa juga duduknya lama-lama. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau doa di antara dua khutbah. Terkadang kan ada yang lama duduknya, ada yang cepat. Berarti yang lama itu biasanya dia kasih waktu untuk orang-orang yang mau doa. Karena doa di antara dua khutbah itu adalah doa yang makbul. Falau ajiza anil qiyami, jika tidak mampu berdiri si khatib, khotbah qaidan, maka dia wajib khutbah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk au muttaji'an, maka dia boleh khutbah dalam keadaan baring miring. Sahha, maka hukumnya sah. Kalau seandainya tidak ada yang siap khutbah, ada tukang khutbahnya tapi sakit, tidak bisa berdiri, bisa duduk, tidak apa-apa duduk. Tidak bisa duduk, baring bisanya, tidak apa-apa. Yang penting jalan. Mana cara membedakan khutbah kedua dan khutbah pertama? Kalau khutbahnya duduk, maka cara membedakannya itu dengan disaktatin, dengan diam. Sekarang tadi sudah itu syaratnya, harus ada khutbah duanya. Kemudian syarat yang ketiga belum disebutkan, hanya mau disebutkan dulu rukun-rukunnya khutbah. Bagi orang yang khutbah, para
para jamaahnya harus tahu rukun-rukun khutbah. Bukan cuma tukang khotib yang tahu rukunnya, tapi para jamaah juga harus tahu, karena terkadang si khotib ini suka lupa. Si khotib suka lupa dan si makmumnya tidak ada yang tahu. Ketika dia sudah lupa-lupa juga, makmumnya juga tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang tahu kalau siapa yang sah apa tidak itu khutbah. Rukunnya khutbah ada 5. Yang pertama, alhamdulillah ta'ala. Pertama, alhamdulillahilladzi nafa'ana. Macam-macam itu bahasanya alhamdulillahnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syahadat itu bukan wajib, tapi sunnah. Misalnya kan habis alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu syahadat itu sunnah, bukan wajib. Nah, yang wajibnya alhamdulillah, habis alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu lafzul muta'ayyin, lafaz tertentu, yaitu sunnah wasiyatu bit taqwa. Wassalatu ala rasulillah wa lafzuhuma muta'ayyinun. Lafaznya itu sudah tertentu, ya adalah itu alhamdulillah. Nah, kalau salawat Allahumma sholli, lafaznya sudah tertentu. Tsumma wasiyatun bit taqwa. Yang ketiga, wasiat takwa. Ini wasiat takwa harus berwasiat, bukan niatnya baca Quran, tapi memang niatnya itu takwa. Karena terkadang ada orang wasiat takwa, dia bilang begini, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bahasa yang seperti itu niatnya dulu, niatnya si khatib ini baca Quran kah atau niat takwa? Kalau niat baca Quran tidak masuk dalam takwa. Tapi kalau niatnya wasiat takwa, nah berarti wasiat takwa. Kan begitu. Makanya biasanya ada khatib yang paham itu dia bilang, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biar orang tahu, oh ini wasiat takwa. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, oh baca Quran ini. Tapi tergantung niatnya. Niatnya si khatib ini maunya dia baca Quran kah ini atau dia wasiat takwa? Wala yata'ayyanu lafdhuhuma, sedangkan wasiat takwa ini tidak tertentu bahasanya. Ala sahih, secara sahih. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, membaca satu ayat di antara khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Jadi ayat ini sunnah, ayat ini bukan sunnah wajib, tapi boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Salah satunya boleh juga baca kedua-duanya. Biasanya kan kalau yang biasa untuk kita di sini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu baca ayat di khutbah kedua. Nah, biasanya juga ada yang baca ayat juga di khutbah pertama. Ya Allah Ta'ala firman al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Itu kan baca ayat, khawatirnya katanya nanti di akhir dia lupa. Jadi dia baca ayat di awal. Tapi baca ayat ini di salah satu dari 2 khutbah. Tapi kalau yang tiga-tiganya ini, baca khutbah yang ini di khutbah pertama harus dibaca, di khutbah kedua juga wajib dibaca. Kemudian yang terakhir, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fi khutbati tsaniyah, ini khusus di khutbah yang kedua saja. Jadi doa untuk orang Islam mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan, itu khutbah di kedua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, selesai. Jadi kalau khutbah alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhan nas ittaqullah, sudah selesai khutbah pertama. Duduk. Khutbah kedua alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhan nas ittaqullah, baru baca ayat qul huwallahu ahad, habis itu doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, selesai. Yang lainnya sunnah. Harus kita tahu ini, harus diamalkan ini 5-nya nih. Kalau salah satu dari 5-nya ini tidak ada, maka tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya, tidak sah jumatannya, sholat duhur ulang. Hendaknya rukun-rukun khutbah ini didengarkan oleh 40 orang. Jadi ketika khutbah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang mendengarkan khutbah ini harus 40 orang. Kalau 40 orang tidak secara sahih, ini mazhab secara sahih, Imam Syafi'i secara sahih, bukan yang qaul-qaul yang lain, tapi secara sahihnya wajib mendengarkan 40 orang dari orang yang Islam yang diwajibkan untuk sholat Jumat tadi. Jadi rukun-rukunnya ini harus didengar sama 40 orang. Kalau kurang 40 orang tidak sah.